Jenderal Besar TNI Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Jenderal Besar Sudirman merupakan salah satu orang yang memperoleh pangkat bintang 5 selain Soeharto dan Aha Nasution. Kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi serta ketaatan dalam Islam menjadikan ia dihormati oleh masyarakat. Jenderal Sudirman merupakan salah satu tokoh besar di antara sedikit orang lainnya yang pernah dilahirkan oleh suatu revolusi. Saat usianya masih 31 tahun, ia sudah menjadi seorang jenderal. Jenderal Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Sudirman lahir dari pasangan Karsit Kartawiraji dan Siem. Ayahnya seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor Banyumas dan ibunya keturunan Wedana Rembang. Sejak kecil, Sudirman diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo karena ia dianggap memiliki kondisi keuangan yang jauh lebih baik dibanding kedua orang tua kandung Sudirman sendiri. Setelah Sudirman diadopsi oleh pamannya, ia pun juga turut diberi gelar kebangsawanan suku Jawa dan namanya berubah menjadi Raden Sudirman. Sudirman tumbuh besar dengan cerita-cerita kepahlawanan yang disampaikan kepadanya, serta diajarkan etika dan tata krama priai serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Ia juga belajar agama Islam sejak kecil dan tumbuh menjadi anak yang taat agama, rajin, serta aktif di sekolahnya. Sudirman memperoleh pendidikan formal dari Sekolah Taman Siswa dan melanjutkan pendidikannya ke HIK Muhammadiyah Solo, yaitu sekolah guru akan tetapi tidak sampai tamat. Selama menempuh pendidikan di sana, ia turut serta dalam kegiatan organisasi pramuka Hizbul Waton. Setelah itu menjadi guru di sekolah HIS Muhammadiyah Cilacap, kemudian mengabdikan dirinya menjadi guru di HIS Muhammadiyah Cilacap dan memandu organisasi pramuka Hizbul Waton tersebut. Jenderal Sudirman memiliki seorang istri bernama Alfiah dan dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai 7 orang anak, yaitu Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, Ahmad Tidarwono, Didi Praptiastuti, Didi Pujiati, Didi Sujiati, Taufik Effendi, dan Titi Wahyuti Satyaningro. Pada Agustus 1949 terjadi krisis politik militer di Yogyakarta. Sesuai perjanjian Rumurian, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah gencatan senjata pada 3 Agustus 1949. Pada hari sebelumnya, Jenderal Sudirman telah menghadap Presiden untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dengan cara berperang. Selama gerilya, Jenderal Sudirman terus ditandu dengan berpindah-pindah tempat dan keluar masuk hutan, menghilang dan menyerang secara tiba-tiba, bergerak, menyusup, kemudian muncul secara tiba-tiba. Jenderal Sudirman tidak bisa memimpin secara langsung pasukannya karena kondisinya. Ia memimpin lewat pemikiran dan motivasi kepada pasukannya. Selama gerilya, para pejuang juga melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi. Perang gerilya yang dilakukan pasukan Indonesia merupakan strategi perang untuk memecah konsentrasi para pasukan Belanda. Taktik tersebut membuat Belanda bingung dan kewalahan karena melawan penyerangan tiba-tiba. Cara tersebut membuat pasukan Belanda terpaksa mundur. Setelah hampir 7 bulan bergerilya, Jenderal Sudirman akhirnya memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta. Dalam perjalanan beliau menuju Yogyakarta, rombongan Jenderal Sudirman dihadang oleh Belanda di daerah Pacitan. Kemudian perjalanan Jenderal Sudirman dialihkan melewati daerah Sobonawangan, dan di sana Jenderal Sudirman tinggal selama 107 hari. Di daerah Sobo, Jenderal Sudirman menyusun strategi untuk melawan pasukan Belanda. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sudirman mampu meningkatkan moral para pejuang Indonesia. Setelah perencanaan yang matang, 1 Maret tahun 1949, di pagi hari serangan besar-besaran dilancarkan oleh para pejuang Indonesia di seluruh wilayah. Pagi hari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, sewaktu sirine dibunyikan, serangan dilakukan di segala penjuru kota. Dari sektor sebelah barat sampai batas Malioboro dipimpin Letkol Soeharto, di sektor timur dipimpin Venji Simual, sektor selatan dan timur oleh Mayor Sarjono, di sektor utara dipimpin Mayor Kusno, sementara di sektor kota dipimpin Letnan Amir Murtopo dan Letnan Masduki. Pasukan Indonesia berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam.
Peristiwa ini kita sebut dengan peristiwa Senangan Umum 1 Maret. Jenderal Sudirman tengah berjuang melawan penyakitnya pada saat memimpin perang gerilya yang mengakibatkan paru-parunya hanya berfungsi satu. Namun, dengan kondisi tubuh yang seperti itu, tidak menyurutkan semangat patriotisme dari sang jenderal. Dengan ditandu, ia memimpin pasukannya selama 7 bulan. Pada 1948, jenderal didiagnosis mengidap TBC yang mengharuskan paru-paru kanannya dikempiskan. Ia melakukan pemeriksaan rutin di Panti Rapih Yogyakarta dan dipindahkan ke sebuah rumah sakit di Magelang pada 1949. Selang sebulan, tepatnya pada 29 Januari 1950, Jenderal menghembuskan napas terakhirnya di Magelang, Jawa Tengah di usia 34 tahun. Jenderal Sudirman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Semasa hidupnya, Sudirman telah memberikan banyak jasanya yang sangat berpengaruh bagi kemerdekaan Indonesia. Beberapa jasa-jasa Jenderal Sudirman itu antara lain: 1. Berhasil melucuti senjata Jepang dalam jumlah yang sangat besar di Banyumas tanpa pertumpahan darah. 2. Berhasil mengordinir penyerangan terhadap sekutu sehingga musuh meninggalkan Ambarawa. 3. Memimpin perang gerilya dengan satu paru-paru dari atas tandu sampai perang kemerdekaan selesai. 4. Memimpin pertempuran Ambarawa dan merekonstruksi Tentara Nasional Indonesia. Berkat jasa-jasa beliau terhadap pengabdiannya kepada Indonesia, Jenderal Sudirman mendapatkan penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.